Jadi beberapa hari yang lalu aku lempar pertanyaan, kalau sekali-kali nih di channel Kevin Hendrawan, ya saya menyapa teman-teman yang udah subscribe. Juga kalau aku jawab pertanyaan dari kalian, pada mau nggak? Terus ternyata rame kolom komentarnya di YouTube. Nah sekarang saya akan jawabin satu-satu. Disclaimer dulu bahwa jawaban saya ini adalah jawaban pelaku pasar, dalam artian ini jawaban praktek aja. Aku nggak akan memberikan jawaban yang ngawang-ngawang, nggak akan memberi jawaban yang berdasarkan teori dari pakar A, B, C. Ini saya akan ngasih jawaban yang ada di market aja berdasarkan apa yang terjadi lah biasanya. Disclaimer lagi, saya juga nggak pom-pom saham manapun. Dan seperti biasa, channel Kevin Hendrawan Investing cocoknya ditonton kalau kamu punya saldo di atas 500 juta. Supaya kamu lebih relate dengan kontennya juga. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama nih dari @Syamsul Bahri 4801. Halo, saya ingin bertanya untuk portofolio 500 juta yang dipersiapkan untuk anak 15-20 tahun ke depan, lebih baik fokus ke mana? CAGR atau dividen? Ya, dividen di reinvest semua. Dan kalau berkenan bisa simulasi atau contohnya. Oke, simulasi saya udah pernah kasih contoh sebenarnya di video yang kedua. Itu sahamnya BBCA dan sampai hari ini menurut saya masih valid. Kalau untuk panjang pilihannya sedikit, cuman saham BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, sekitar saham-saham itu aja. Dan keduanya historical ya, kita nggak tahu ke depan, tapi historical itu memberikan CAGR yang baik dan juga dividen yang baik. Apalagi kalau dividennya di compound terus, itu sebetulnya hasilnya dalam 15-20 tahun ke depan itu luar biasa. Bisa-bisa bukan cuma untuk pendidikan, itu kalau dengan 500 juta di compound 20 tahun itu bisa buat hidup anakmu kelak nanti sampai udah nggak butuh duit lagi mungkin. Kalau emang betul-betul di compound terus dan rajin. Tapi betul-betul mental harus kuat ya. Saya akan ngomong ini berkali-kali di video ini karena banyak orang Indonesia nggak kuat hold segitu lama. Gitu. Pertanyaan kedua dari Ega Nanana. Oke, bagaimana mengelola porto yang udah merah semua? Jawabannya mungkin kamu nggak akan suka. Ini kalau saya nggak ngajarin kamu, saya juga nggak nyuruh kamu apapun. Tapi kalau saya biasanya saya akan bersihin semua, saya akan mulai lagi dari nol. Karena kalau udah bundet biasanya susah. Yang terjadi di Indonesia kalau kita bicara 5 tahun terakhir gitu ya, banyak orang yang sahamnya itu saham-saham COVID sebenarnya. Kayak misal ya, ini bukan, saya nggak ada urusan dengan emitennya. Misalnya saham Arto itu booming sekali pada saat COVID. Habis itu momentumnya udah habis, nah, orang tuh banyak yang nyangkut di situ dan mereka bingung nggak cut loss. Saya juga bingung kenapa dikoleksi terus, tapi kayak momentumnya tuh udah habis gitu. Biasanya banyak orang yang portofolionya merah semua tuh karena momen-momen yang udah selesai tapi nggak di cut loss. Biasanya begitu. Dan memang orang Indonesia tuh sulit cut loss. Makanya saya sampai bikin satu video khusus mengenai cut loss karena emang sulit gitu. Orang tuh nggak mau ada lihat angka merah tuh dia nggak mau. Itu yang agak susah di sini. Kalau saya akan mulai dari nol lagi. Tapi kali ini saya akan tentuin tujuan yang jelas. Saya investasi kenapa, why-nya harus jelas dulu. Dan selanjutnya adalah saya akan juga bikin trading plan yang bagus. Orang itu harus tahu, ini gue invest ini jangka panjang, apa jangka pendek, apa jangka menengah. Dan gue invest buat apa. Dan kalau tujuannya mau kaya cepet, biasanya sih ujungnya akan rugi ya. Karena habis itu mindsetnya jadi aura-auran. Nah ini nyambung juga nih pertanyaan yang ketiga, Faizal Halabi. Konten Bro Kevin sangatlah menginspirasi, thank you. Jika boleh tolong dibahas, apa saja teknik yang harus dilakukan oleh investor jangka pendek, trader, dan investor jangka panjang? Saham-saham apa yang cocok untuk jangka panjang bagi investor yang bukan full-time investor? Oke, saham-saham dipegang untuk tujuan pensiun, dan hari tua memberikan compounding. Oke, saya jawab yang jangka panjang dulu karena gampang. Pilihannya cuma 4 big bank saja, kalau mau ditinggal ya. Karena gini, sulit. Investasi saham itu sulit. Pencet-pencetnya gampang, profitnya sulit. Oke, saya nggak bilang, oh gampang nih main saham gini-gini, nggak. Kalau gampang semua orang di dunia ini kaya kan. Tapi ternyata hanya 0,1% mungkin yang sukses, 99,99% fail. Maka bagaimana caranya kalau kita adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan extraordinary, jagoan trading segala macam, menurut saya invest aja jangka panjang. Dengan mindset clear jelas, oh saya mau mengalahkan deposito, mau lebih baik daripada reksadana, oke saya pegang saham Bank BCA misalnya, atau Bank BRI misalnya, atau Bank Mandiri misalnya. Saya nabung aja di situ. Tiap bulan nabung, dapat dividen. Kalau emang nggak dipakai duitnya, tabung lagi. Itu dalam 10-20 tahun itu efeknya luar biasa, beneran. Cuman memang mindset orang zaman sekarang pengennya beli saham sekarang, besok beli rumah gitu. Sekarang belinya 1 juta rupiah lagi. Jadi
kadang nggak make sense gitu. Nah, kalau bicara mengenai investor jangka pendek, trader, kalau kamu tidak full time, lebih baik jangan trading. Karena susah. Ini kan tadi tanyanya adalah kalau saya bukan full time investor nih, jangan trading jangka pendek. Karena kadang ya, bukan kadang sih, hampir kebanyakan orang begitu udah ngomongin trading, terus porsi kerjaannya di kantor nggak fokus, bisnisnya nggak fokus, jadi ujung-ujungnya tuh tradingnya juga nggak cuan, bisnisnya sia-sia, malah jadi nggak fokus di mana-mana gitu. Lebih baik fokuslah di bisnismu sendiri, saham kau pakai untuk investasi jangka panjang aja gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau saya mau jadi full time trader gimana? Ya, satu, hidupmu harus sudah aman dulu. Kamu harus sudah punya safety net di mana, oke, buat makan saya udah cukup, buat pendidikan anak saya udah cukup, kemudian mungkin buat dana kesehatan, ada asuransi dan lain, kamu udah tercover semua, oke. Kamu boleh nih berkarir menjadi seorang full time trader, tapi pun juga ilmunya sulit sekali. Short term trader itu sangat-sangat sulit, memang bener-bener competitive sport, nggak semua orang bisa dan kebanyakan orang tuh nggak bisa. Bener-bener harus sensitif sekali dengan news, sensitif sekali dengan momentum, volume sahamnya juga benar-benar dilihat, dan harus punya disiplin yang sangat tinggi. Karena kalau kamu salah sedikit, kamu harus berani cut loss, harus bisa mulai lagi dan nggak bisa baper. Bener-bener kamu harus melihat uang itu hanyalah seperti angka tuh kalau kamu mau menjadi seorang full time trader, apalagi yang high frequency, yang cepat. Dan itu nggak semua orang punya nyali untuk melakukan itu. Selanjutnya, pertanyaan dari Yasin, P1W7I. Kalau beli saham Indo, biar aman minimal market cap-nya berapa triliun? Oke, ini juga pertanyaan yang cukup baik nih. Kalau market cap-nya terlalu kecil, itu sahamnya pasti akan sangat volatil. Volatil tuh naiknya kayak orang gila, turunnya juga ARB. Oke, menurut saya kurang cocok lah. Kalau mau lebih aman, mungkin 20 triliun ke atas lah. Gitu. Jadi di atas 1 miliar dolar itu udah mulai stabil, kalau di atas 20 triliun lebih stabil lagi. Nah, itu biasanya pergerakannya mungkin nggak sevolatil itu. Kalau mau yang lebih slow lagi, ya pilih IDX 30 yang sahamnya itu besar-besar dan pergerakannya ya begitu-begitu aja. Di saham tuh semuanya tergantung kan ya. Kamu mencari aman itu untuk apa? Untuk investasi jangka panjang, untuk investasi apa, untuk trading. Itu pertanyaan harus dijawab sebelumnya sebetulnya. Tapi kalau bicara mau yang pergerakannya lebih slow ya, yang market cap-nya di atas 20 triliun lah menurut saya gitu. Apakah mungkin di pasar saham semuanya untung? Mulai dari liquidity provider, market maker, retail, sampai yang jualan kelas. Semuanya untung tanpa ada yang dikorbankan. Terima kasih, semoga dijawab. Oke, pertanyaan ini mungkin jawabannya tidak akan membuat kamu happy, tapi kalau dalam jangka pendek, kita ngomongin dalam jangka pendek ya, perdagangan mungkin sehari atau seminggu di mana ada momentum besar, selalu ada yang rugi dan selalu ada yang untung. Karena namanya saham, bisa naik gitu ya, kemudian turun lagi. Harga itu terjadi karena ada yang beli dan yang jual. Misalnya ada saham dari harga 1.000, tiba-tiba dia arah sampai harga 10.000. 10.000 itu pasti akan ada orang yang beli. Kalau enggak harganya kan enggak dan. Masalah dia jatuh lagi, nah berarti orang itu akan menjadi orang yang nyangkut. Karena saya pernah bahas di video sebelumnya juga bahwa harga naik itu karena ada perbedaan kepercayaan kan. Ada orang yang jual, kita tadi bahas ya harga 1.000, ada orang yang percaya bahwa 2.000 adalah harga maksimalnya, dia jual, dimakan sama yang harga 2.000, dia naik lagi ke 3.000, yang 3.000 mungkin jualan, ada orang baru yang percaya bahwa 3.000 adalah harga yang baru, terus seperti itu, sampai nanti akhirnya dia bubble dan meledak. Dalam skenario apa, semuanya bisa untung. Dalam skenario fundamental perusahaannya sehat. Misal, kamu lihat saham BBCA dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang ya harganya naik-naik terus. Siapa yang dirugikan? Ya, kalau fundamentalnya bagus, perusahaannya growth terus, maka ya ekspektasi investor akan semakin naik. Jadi orang berani beli di harga yang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Makanya perusahaan yang fundamentalnya bagus, at the end itu pasti menang. Dibandingkan dengan saham yang naik secara tiba-tiba karena ada momentum atau karena ada rumor, ya dia memiliki kecenderungan untuk retrace, dia akan kembali lagi, nanti akan mengikuti juga dengan fundamental. Kalau fundamentalnya atau ternyata rumor tersebut benar, bisa jadi naik lagi, bisa jadi. Tapi tidak ada sesuatu di saham yang pasti. Seperti kehidupan lah, apa yang pasti? Nggak tahu. Kamu nonton video ini, besok hidupmu seperti apa, kamu kan nggak tahu.
Demikian juga dengan saham. Makanya jangan menjadi orang yang terlalu terpola gitu loh. Oh, kalau A maka B, kalau C maka D. Saham tuh nggak seperti itu. Saham tuh begitu dinamis. Faktor suatu saham naik atau turun itu nggak cuma karena satu faktor. Banyak sekali faktor yang bertautan sampai akhirnya dia tuh naik gitu. Jadi kalau jawabannya balik lagi summary-nya adalah kalau dalam jangka pendek ketika saham itu lagi der naik, nanti dia akan turun lagi di titik sampai ada demand lagi, orang-orang yang di puncak ini akan rugi. Tapi kalau fundamentalnya bagus, ya eventually dia akan naik lagi. BCA mungkin dia pernah naik dari 1.000 ke 2.000 gitu. Dari 2.000 turun lagi ke 1.800, 1.700, ya yang beli di 2.000 rugi kan. Nah masalah dia mau cut loss apa enggak, nah itu kan kembali lagi ke investornya. Investornya panikan, dia rugi. Bahkan di saham yang naik terus seperti brand aja bisa ada orang yang rugi loh. Jadi memang betul-betul ya mungkin yang menentukan amal ibadahmu mungkin. Ini pertanyaan dari L. Avigne. Kalau di broker summary-nya, top buyer dan top seller sama-sama kode broker smart money. Artinya apa? Nah, ini juga mungkin suatu hari saya akan jelaskan di satu video khusus, tapi ada salah kaprah karena orang Indonesia suka sesuatu yang terpola kan. Kalau A maka B, kalau C maka D. Sehingga terjadi pola bahwa kalau brokernya broker retail, misalnya XL, XC atau YP atau apapun itu, oh berarti ini retail besoknya turun. Kalau yang beli asing, BK, RX, ZP, AK, kemudian ada BB, wah berarti besok naik. Atau ada broker apalagi lah yang diketahui bahwa oh ini market maker. Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau kamu adalah seorang market maker, seorang bandar atau apapun lah bahasanya, apakah kamu nggak bisa bikin akun di sekuritas retail? Kan bisa aja. Dan apakah pertanyaan lagi, apakah kalau kamu adalah seorang market maker, apakah kamu bukan manusia? Apakah kamu juga nggak nonton YouTube? Apakah kamu juga nggak nonton TikTok lihat, wah ini ada orang bandarmologi bilang, oh ada sekuritas retail beli, oh besok gue jadi retail. Logikanya kan kayak gitu. Karena semudah itu bikin akun. Kenapa kamu menjadi orang yang suka sekali pattern recognition gitu. Kalau A maka B, kalau C maka D gitu. Di beberapa saham bisa nggak? Bisa. Memang betul ada beberapa yang bisa diamati. Oh ini kayaknya lagi akum nih. Tapi akumnya berapa lama tuh kamu nggak tahu. That's why lebih baik jadilah orang yang reaktif aja. Nggak usah nunggu beli harga saham di bottom. Kalau emang ada konfirmasi naik nih, oke naik, ada rumor kamu mau beli, ya mulailah pada saat harganya naik. Misalnya dari 100, harga 110, 115 kamu beli ya itu udah bagus banget. Kamu nggak mungkin bisa dapat harga 100, kecuali kamu lagi beruntung. Kita di dunia investasi ini nggak pengen jadi orang yang beruntung. Kita mau jadi orang yang konsisten cuan dalam kondisi apapun. Panas, terik, hujan, badai, kita tetap cuan. Itu akan lebih mengerikan dibandingin kamu untung 100% tahun depan bangkrut, untung 100% tahun depan bangkrut. Lebih baik konsisten 10-15% setahun kali 20 tahun tuh ngeri banget hasilnya. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya ini, oke, top buyer dan top seller sama-sama broker smart money, pasti pikiranmu adalah, oh lagi tukeran barang dan segala macam. Ya tergantung. Kita tuh sebetulnya nggak bisa langsung menyimpulkan dengan melihat broker summary satu hari. Kamu harus lihat ke belakang, dan kamu juga harus tahu ini kira-kira kamu akan menebak. Ini tuh akumulasi terus karena apa? Gitu. Ada yang akumulasi terus 2 tahun nggak naik-naik, ada nggak ada. Pertanyaan itu saya tidak bisa memberikan jawaban yang precise pasti ini. Nggak bisa, karena di saham tidak ada yang pasti. Makanya 99,99% orang rugi di saham. Karena apa ya? Pengen tebak-tebakan soal mainannya gitu. Ini pertanyaan dari Nabil Detektif. Apakah menjual saham sebagian itu adalah tindakan konservatif? Sebenarnya ingin agresif menjual sekaligus, tetapi seringkali karena dinamis, akhirnya menjual sebagian. Bukan untung kalau belum dijual. Nah, ini pertanyaan yang juga membingungkan nih. Menjual saham sebagian tuh nggak ada urusannya dengan kamu konservatif atau agresif. Menjual saham sebagian itu harusnya sudah menjadi bagian dari trading plan kamu. Contoh, ada saham harga 1.000. Oke, saya masuk 1.000 lot. Kalau naik 25% atau naik 10%, saya akan jual setengah, maka kalau naik lagi, saya akan jual lagi di sini. Kalau biasanya saya seperti itu. Kalau 1.000 nanti turun ke 950, saya cut loss. Itu biasanya saya lakukan. Kalau kamu bertanya seperti ini, itu mungkin karena kamu trading plan-nya kurang strong. Ya lakukan sesuatu dengan serius.
Gimana saya ngomongnya ya? Saya nggak akan punya pertanyaan ini masalahnya. Saya udah jelas banget tahu kalau harganya naik, gue akan jualan segini, gue akan mulai buang-buang pelan-pelan, misalnya sebulan gue akan buang terus sekian lot, itu gue udah punya plannya dulu. Dan nanti biasanya eh, kamu akan berpikir lagi lanjutannya adalah bukan untung namanya kalau belum dijual. Nanti kalau udah kamu jual terus naik, maka kamu akan menyesal kan. Di saham tuh nggak boleh kayak gitu. Udah jual ya udah, tutup buku, selesai hari ini, jadilah masalah hari ini. Besok mulai lagi lembaran baru. Kayak gitu terus. Jadi nggak bisa kayak, aduh salah saya nih. Ya salah, kalau emang momentumnya masih ada, beli lagi di harga yang lebih mahal, nggak apa-apa. Ujungnya kan kita untung. Itu sebenarnya. Oke, ini pertanyaan yang juga saya perlu jawab rasanya nih dari VPM. Kalau lu emang berhasil di dunia investasi, ngapain masih bikin video YouTube buat dimonetisasi? Apalagi editan video lu proper, kelihatan effortnya. Jadi apakah semua teori lu bisa dipakai karena lu masih harus nyari duit di YouTube? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Oke, saya jawab dalam beberapa story. Story satu, saya itu dulunya YouTuber. Oke, membuat konten seperti ini itu tidak ada effortnya. Semua yang saya punya ini adalah zaman saya nge-YouTube dulu. Oke. Videonya kelihatan proper karena emang kamera saya bagus dari zaman dulu. Saya tinggal upgrade bodinya aja, lensanya udah punya semua. Jadi really zero effort in making this. Dan biasa saya syuting itu sehari bisa syuting 4 video buat sebulan karena kan biasa tayangnya seminggu cuma sekali kan. Jadi dalam 1 bulan saya meluangkan waktu buat YouTube ini itu paling 2 sampai 3 jam. Sisanya udah selesai. Dan semua materi itu sudah ada di kepala saya. Kamu kalau lihat slide-nya itu hanya PowerPoint sederhana dan bahkan tidak didesain, yang kadang cuma tulisannya 1 baris. Karena apa? Saya di saham udah lama banget. Kamu mau tanya apa aja tuh pertanyaannya udah ada di kepala, saya nggak perlu harus lihat mana-mana gitu istilahnya. Jadi karena emang, dan setiap hari saya jualan saham. Ngerti nggak? Kayak kamu nanya ikan ke tukang ikan gitu ya. You know what you're doing really. Seperti itu. Nah kalau bicara, kenapa saya mulai YouTube lagi? Pertama, I have a free time now. Karena seperti yang kamu tahu, kebanyakan atau majority dari porsi investasi saya itu sekarang di-manage oleh Sarah AI. Jadi saya tinggal ikutin AI-nya mau ngomong apa. Dan yang kedua, jangan terlalu mengkerdilkan ketika seseorang itu mulai YouTube lagi. Contoh, mungkin kalau di kancah pengusaha nasional itu tidak banyak mereka yang aktif di YouTube. Tapi kalau kita lihat di Amerika, Elon Musk, orang nomor 1 terkaya di dunia itu nge-YouTube. Sering podcast. 2, Ray Dalio, orang legendaris di pasar modal, kekayaannya miliaran dolar, nge-YouTube dan jualan buku. Kau bisa lihat channelnya dia jualan buku. Dan Ray Dalio itu termasuk orang yang sering bikin konten, bikin podcast, bikin konten pribadi, kayak nge-vlog begini, video seperti ini. Ray Dalio gitu. Malu nggak kalau saya nggak bikin konten gitu? Seorang Ray Dalio aja bikin konten. Saya bikin konten berbagi ke orang, edukasi, nggak ada yang salah. Meskipun saya jualan AI di sini, nggak ada yang paksa beli juga. Dan bahkan video edukasi saya pure, nggak ada jualannya apa-apa. Knowledge yang saya berikan itu tidak berpihak. Itu adalah knowledge yang netral, yang kamu bisa pakai at any time. Dan itu pengalaman yang saya share tanpa ada effort apa-apa. Gitu. Jadi ya, menurut saya nggak ada yang salah dengan saya membuat konten. Dan pendapatan dari YouTube ini nominalnya, ngerti nggak sih, ini partly charity work lah gitu. Mungkin saya next lagi, pertanyaannya mudah-mudahan terjawab ya. Jadi kita selalu berpikir positif lah gitu. Orang mau bikin konten ataupun dia mau berjualan apapun, asalkan itu legal, sah, ya nggak ada masalah lah. Kita suportif aja dan berpikirlah positif. Pertanyaan selanjutnya, legacy of trade. Keren banget ini nama akunnya. Untuk bisa mendapatkan gain ribuan %, tentu diperlukan conviction tinggi dan time frame yang panjang. Oke. Bagaimana agar tetap punya conviction ketika ada berita negatif dari aset yang kita pegang? Karena majority tidak bisa menahan posisi profit dengan time frame yang panjang. Betul? Kebanyakan orang di Indonesia itu trader. Makanya kita lihat IHSG cenderung volatile, mungkin salah satu faktor ya, bukan semua, juga karena porsi retail kita itu banyak. Sehingga banyak orang dengan time frame pendek yang membuat market jadi choppy. Naik, nggak jadi, naik, nggak jadi, naik, nggak jadi. Dan
Banyak orang juga masuk di pasar modal sekarang memiliki mindset yang keliru bahwa gue mau masuk secepat-cepatnya menjadi kaya raya, menjadi 9 naga atau whatever it is. Sulit. 1% orang atau 0,1% orang bisa, tapi 99,99% akan gagal. Dan itu adalah rasio kehidupan, bisa dibilang. Kamu nggak bisa melawan nature itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana menahan conviction itu adalah dengan cara convictionnya di follow up. Kita ambil contoh misalnya saham Pani misalnya. Ini contoh aja, saya juga nggak beli saham Pani, saya nggak ada kepentingan apa-apa di saham Pani. Misalnya dulu masih menjadi emiten yang lama, emiten kaleng kalau nggak salah ya, terus dia berubah menjadi PIK 2. Harganya naik, habis itu ada isu pagar laut waktu itu. Oke, beberapa orang convictionnya gugur. Wah, jangan-jangan nanti proyeknya tidak jadi, PIK 2-nya dihentikan dan segala macam. Banyak orang yang jual. Kalau kamu menjadi orang yang punya conviction yang tinggi, yang bisa kamu lakukan adalah following up those conviction. Dengan cara apa? Misalnya 1, baca keterbukaan informasi, 2, amati berita, 3, kamu bisa telepon investor relation-nya. Jadi semua perusahaan TBK itu ada investor relation-nya, kamu bisa telepon. Meskipun mungkin kamu jangan berharap dapat insider lah atau apa. Kita sebagai investor, kita bermainlah aja dengan informasi yang publik-publik aja. And that is better, seperti itu. Kamu bisa telepon bertanya, oke, ada berita ini, bagaimana tanggapan dari PIK 2 misalnya, atau ini emiten. Kamu bisa follow up seperti itu. Nanti kamu akan mendapatkan jawaban. Kalau ada RUPS, kamu datang. Kamu amati terus pergerakannya seperti apa. Kalau kamu bicara conviction, ribuan persen, harusnya kamu sudah hold dari panjang kan. Let's say AVG-mu 1000, Paninya udah lari ke 15.000, dia turun lagi ke 11.000 misalnya. Kamu kan tetap untung. Kamu nggak bicara, kamu rugi kan. Dari 15.000 ke 11.000, yes. Keuntunganmu tergerus, tapi investasi itu bukan tentang siapa yang dapat harga paling bawah dan jualan di pucuk. Itu tidak realistis. Kita menjadi orang yang punya target dan melihat terus kan. Kalau kita bicara investasi panjang, kita lihat jualah di titik di mana story-nya itu sudah habis. Ya udah selesai, price in. Misalnya ada satu emiten, dia mau membangun sebuah pabrik lalu bertransformasi bisnis ABCD, ya kalau itu sudah terjadi ya selesai. Kalau kamu mau main short term momentum, kalau ada rumor biasanya harganya naik, pada saat pabriknya jadi beneran kamu sell. Tergantung time frame mana yang kamu ambil. Ini pertanyaan sebetulnya jawabannya, pertanyaan di saham tidak ada satu jawaban yang absolut 100%. Kembali lagi ke tiap-tiap orang kan. Tiap orang punya pandangan time frame masing-masing. Ada orang yang kuat hold-nya cuma 1 tahun, 2 tahun. Ada yang kuat 15 tahun. Result-nya tentu akan beda. Dan bisa jadi lebih bagus yang setahun, bisa jadi lebih bagus yang 15 tahun. Tapi jawabannya adalah tadi, following up those conviction. Sampai kamu merasa semakin yakin atau semakin tidak yakin. Kalau setelah kamu telepon, setelah kamu RUPS apa, kamu ternyata tidak yakin dengan jawabannya, then you can sell. Tapi pada saat sell, kamu harus siap ya. Kalau dia terbang lagi pun, ya kamu harus sudah rela. Tutup buku, buka lembaran baru. Pertanyaan selanjutnya, dari Dan ZTC. Apakah aplikasi Sarai AI ada rekomendasi cut loss-nya? Karena cut loss bagian penting dari trading dan investasi seperti yang Anda pernah sampaikan. Oke, ini bicara tentang Sara. Sara itu bukan aplikasi ya, dia website. Dan Sara itu 100% dikontrol oleh AI. Cut loss-nya juga ditentukan oleh AI. Dan keputusan beli atau jual itu kan ada di tangan kamu. Dia hanya bisa memberikan sinyal buy, oke. Kalau emang dia naik, suatu hari dia akan sell. Kalau ketika ada sinyal buy, kemudian sahamnya turun, ya dia bisa melakukan cut loss, berarti nanti akan berubah lagi menjadi sell. Dan semua itu perhitungan 100% dilakukan oleh artificial intelligence, gitu, yang sudah belajar dari data puluhan tahun di market Indonesia. Jadi betul, ada strateginya, ada kapan harus buy, kapan harus sell, kapan harus cut loss, kapan harus take profit, itu semua dilakukan oleh AI-nya. Seperti itu, jadi mudah-mudahan terjawab ya. Konsep dari Sarai AI ini sebenarnya adalah ketika kamu memiliki bisnis atau kamu memiliki pekerjaan lain yang memang kamu harus handle, atau kamu orang yang sudah tidak mau ribet lagi dengan stock market. Ya, Sarai AI ini menjadi bantuan di mana analisa dilakukan sama AI, tapi ya kita sebagai investornya tentu yang mengambil keputusan. Jadi kita nggak ngelola dana dan lain-lain. Dengan adanya itu, analisa-analisa yang dilakukan oleh AI, akhirnya waktu kita ini
bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna dalam hidup gitu loh. Karena banyak orang yang memang stuck dia, liatin layar terus, di sini dagang, jaga toko dan segala macam, jadi waktunya itu jadi acak-acakan semua. Dan ujungnya bisnisnya turun, ininya rugi. Dengan adanya AI kita sekarang punya asisten, ya udah lu urusin saham deh, gua fokus di bisnis. Nah, yang seperti itu yang mungkin uh, harus dipahami konsep dari Sarai AI ini. Oke, mungkin udah panjang banget video ini. Semoga kamu tidak bosan. Kamu boleh tanya-tanya lagi, nanti mungkin dalam beberapa bulan ke depan saya bisa bahas lagi. Dan juga kalau ada pertanyaan yang bagus sekali, mungkin nggak semuanya bisa saya balas, saya nanti akan bahas di satu video spesial kalau memang ada video yang bagus dan layak untuk dijadikan edukasi buat teman-teman semua. Mungkin itu, terima kasih sudah mendukung channel baru ini yang very niche. Saya juga nggak tahu growth-nya cepat sekali ternyata. Ya semoga bermanfaat dan juga membuat kamu jadi investor yang lebih cerdas dan lebih punya kontrol diri yang baik. Alright, nextnya kau bisa nonton video ini di mana aku trading pakai AI buat manage investasi pribadiku. Thank you.